seks pranikah ini akan menyebabkan risiko dari kanker serviks itu akan lebih tinggi. Nah, seks pranikah karena mereka belum siap untuk menerima, itu juga banyak sekarang kan. Kalau dulu orang hanya akan melakukan dengan pasangannya, dengan pacarnya misalnya. Kalau sekarang dengan hanya FWB-an aja, mereka juga udah bisa melakukan seks pranikah. Hanya untuk mempraktekkan itu yang kita takutkan, karena pasti ada rasa ingin tahu akan dibarengi dengan mempraktekkan, mencobakan itu yang kita takutkan. Anaknya dibawa keluar itu biasa, itu mungkin yang banyak perubahan-perubahan dari segi sosial kultural kita mungkin yang lebih banyak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Dewi Indra dari Puskesmas Padang Taro. Saya adalah dokter Puskesmas dan sekaligus pemegang program HIV, nafsa, dan narkoba. Kali ini saya akan berbicara tentang bahaya seks pranikah, terutama bagi golongan remaja. Dari data BKKBN tahun 2023 itu sebanyak 60% dari remaja usia 16-17 tahun itu sudah pernah melakukan seks pranikah. Seks pranikah ini adalah dilakukan pada usia remaja yang mereka belum secara fisiknya mereka belum siap untuk menerima yang efek dari seks itu sendiri, misalnya berupa kehamilan. Secara ilmiahnya saya kaji itu mereka akan melakukannya pada saat masa suburnya dan itu berkemungkinan untuk kehamilannya sangat tinggi. Nah, apa efek dari kehamilan di usia dini ini? Pertama sekali adalah mereka belum siap untuk kehamilan dan organ-organ dalamnya seperti rahimnya belum siap untuk kehamilan, dan itu akan berisiko misalnya pada keguguran atau abortus. Nah, kemudian akan terjadinya perdarahan misalnya pada persalinan, itu juga akan sangat besar. Kemudian juga bisa menyebabkan kelainan pada bayinya sendiri berupa efeknya kemudian bisa stunting misalnya pada usia kehidupannya. Kemudian juga ada seks pranikah ini akan menyebabkan risiko dari kanker serviks itu akan lebih tinggi. Nah, seks pranikah karena mereka belum siap untuk menerima pajanan dari luar, itu organnya akan menyebabkan akhirnya risiko dari kanker serviks itu meningkat. Nah, seperti kita ketahui, usia remaja adalah usia yang sangat-sangat rentan untuk berbagai paparan. Misalnya saat sekarang ini kita tahu dengan adanya sosial media, akses sosial media yang sangat mudah sekali, mereka akan tergoda untuk melihat yang seharusnya mereka tidak lihat ya. Misalnya dari tontonan, dari postingan, atau dari misalnya banyak dari konten-konten yang belum saat mereka konsumsi. Nah, akhirnya dengan rasa keingintahuan itu mereka juga tidak hanya sekedar ingin tahu, tapi berarti mereka juga ingin mengerjakan. Jika mereka tidak ditamengi, tidak dibekali dengan adanya nilai-nilai dari rumah tangga, misalnya dari orang tuanya atau dari sekolah tentang bahaya dari misalnya seks pranikah, mereka akan terjerumus dengan perilaku seks pranikah itu. Nah, secara ilmiahnya kita lihat dengan adanya peningkatan hormon-hormon pada saat remaja ini, misalnya pada wanita adalah hormon estrogennya, pada laki-laki adalah hormon testosteronnya, dan mereka misalnya sudah berpacaran dan mereka itu sangat mungkin untuk melakukan yang namanya seks pranikah itu. Nah, apabila dilakukan misalnya pada saat masa suburnya, di saat mereka libidonya sangat tinggi, dan itu akan berkemungkinan untuk menimbulkan kehamilan. Nah, seperti yang tadi, kehamilan itu akan sangat berisiko bagi ibu dan juga pada bayinya sendiri. Kalau menurut kami di sini pacaran itu adalah sangat berkemungkinan besar untuk dia menjadi kemungkinan untuk melakukan seks pranikah karena mereka merasa sudah memiliki, kamu adalah milik saya adalah milik kamu, dan mereka dengan sukarela mungkin memberikan pada pasangannya, yang pasangan pacaran ini ya. Nah, kemudian juga dengan tren sekarang dengan FWB, friend with benefit, itu juga banyak sekarang kan. Kalau dulu orang hanya akan melakukan dengan pasangannya, dengan pacarnya misalnya, kalau sekarang dengan hanya FWB-an aja mereka juga udah bisa melakukan seks pranikah.
seperti itu. Jadi makin ke sini untuk kemungkinan adanya seks pranikah itu akan semakin besar dan kemungkinan juga akan mencapai kepada umur-umur yang lebih muda dari yang dengan riset dari BKKBN tadi. Mungkin di dalam umur SD juga sudah mungkin mereka melakukan seks pranikah itu. Dan masih sama dengan yang kaitannya dengan nafsa, dengan narkoba, itu mereka harus mencintai diri mereka sendiri untuk jangan melakukan seks pranikah, jangan coba-coba melakukan dengan siapapun, walaupun itu dengan pacar sendiri, walaupun dengan azas yang namanya cinta, sayang, itu mungkin nilai-nilai itu yang bisa mereka tanamkan ke diri mereka masing-masing. Dan juga mungkin melakukan kegiatan yang lebih positif, mengalihkan misalnya tontonan, mengalihkan misalnya bacaan-bacaan mereka, tontonan mereka kepada yang lebih positif yang tidak mengarah merangsang kepada adanya keingintahuan yang lebih pada seks itu sendiri. Mungkin untuk mengetahui itu baik, tapi misalnya untuk mempraktekkan itu yang kita takutkan, karena pasti rasa ingin tahu akan dibarengi dengan mempraktekkan, mencobakan itu yang kita takutkan. Mungkin lebih ke arah mereka mengalihkan kegiatan mereka kepada yang lebih positif. Bagi orang tua, penanaman nilai agama, penanaman nilai-nilai kultural kita, ketimuran kita, mungkin lebih dikontrol untuk mereka pemakaian sosial media, mungkin dikontrol untuk pergaulannya, mungkin adat ketimuran kita lebih dikembalikan lagi gitu. Nah, yang berkaitan dengan ini memang suatu dilema mungkin ya, dengan kalau dulu di adat kita mungkin ibu-ibu lebih banyak lebih banyak itu di rumah. Dan ibu lebih banyak itu yang melihat anaknya dari mulai pergi sampai pulang sekolah, itu anaknya dia yang melepas dan menerima datang lagi. Kemudian bagaimana kegiatan anaknya di luar, mungkin dia bisa memantau. Nah, itu mungkin yang tertinggal dengan keadaan kita yang sekarang, ibu-ibu lebih banyak bekerja, ibu-ibu banyak yang punya kegiatan di luar, sehingga mereka lupa mungkin untuk mengontrol anaknya sendiri. Mungkin memberi kepercayaan yang sangat lebih kepada anak, tapi si anak menyalahgunakan kepercayaan dari orang tuanya. Mungkin yang seperti itu yang terjadi sekarang, jadi akhirnya lost. Kemudian menganggap berteman berteman dengan lelaki itu biasa, anaknya dibawa keluar itu biasa. Itu mungkin yang banyak perubahan-perubahan dari segi sosial kultural kita mungkin yang lebih banyak sekarang. Lebih kita kepada pendidikan di rumah, penanaman nilai-nilai di rumah, itu yang mungkin lebih banyak untuk diberikan kepada keluarga. Bisa dipraktekkan bagi kita sebagai orang tua, jadilah teman yang bisa untuk bercerita, teman yang bisa untuk curhatan anak-anak kita di rumah. Jadi mereka tidak ada lagi rasa takut untuk bercerita, tidak ada rasa takut lagi untuk bertanya, mungkin yang menyangkut dengan organ reproduksi, dengan perkembangan mereka, perubahan-perubahan pada fisik mereka selama mereka mengalami pubertas dan masa-masa mengalami remaja awal, remaja tengah gitu. Jadi kalau seandainya mereka sudah merasa nyaman dengan kita, mereka akhirnya akan curhat dengan kita dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan tahu pergaulannya di luar bagaimana, pergaulan sosmednya bagaimana, dan itu mungkin bisa menjadi salah satu jalan keluar dari mungkin adanya selama ini anak-anak yang akhirnya kecolongan oleh orang tuanya, misalnya pergaulannya bagaimana di luar, tahu-tahu sudah mengalami namanya seks pranikah, kemudian juga mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Jadilah teman, orang tua menjadi teman bagi anak-anak mereka di rumah.